haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau membagikan kepada kita kembali bahwa apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Maka judul firman Tuhan hari ini adalah prioritas utama. Siap menerima firman Tuhan, amin? Menjadi pelaku firman, amin? Kok kecil aminnya? Menjadi pelaku firman, amin? Yang di atas, amin? Puji Tuhan. Saudara, banyak hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita, betul saudara? Mungkin orang berpikir prioritas saya adalah pekerjaan saya. Prioritas dalam hidup saya adalah keluarga saya. Prioritas dalam hidup saya adalah tugas-tugas saya. Prioritas dalam hidup saya adalah anak-anak saya. Prioritas dalam hidup saya adalah studi saya, pendidikan saya, dan lain sebagainya. Saudaraku, dan memang kita memiliki prioritas-prioritas dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, yang dimana kita bertanggung jawab di dalamnya, saudara. Tetapi saudaraku, apa kata firman Tuhan yang harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Dari segala prioritas-prioritas yang kita miliki, yang kita harus kerjakan. Tetapi apa kata Tuhan sehingga kita melakukan sebuah prioritas yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara, sehingga kita tidak akan menjadi takut, menjadi khawatir, gelisah. Kenapa terjadi kegelisahan? Kenapa terjadi kekhawatiran? Kenapa terjadi rasa takut? Karena prioritas kita tertuju kepada diri kita sendiri. Prioritas kita tertuju kepada hal-hal yang kita sedang kejar, yang kita sedang harapkan dan kita mau mendapatkannya. Sehingga kita menjadi gelisah. Tetapi dari segala prioritas-prioritas yang kita miliki, yang harus kita kerjakan, maka ada satu prioritas utama yang lebih tinggi di atas segala-gala prioritas kita yang lain, yaitu Matius 6 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama saudara. Matius 6 ayat 33. Tuhan menaruhkan ini di hati saya untuk kita bersama-sama hidup di dalamnya. Ayat yang tidak kelas asing lagi bagi kita. Matius 6 ayat 33, yang siap katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kata firman Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudaraku. Ini firman Tuhan, ini janji firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkata, segala sesuatu yang ada di hatimu dan pikiranmu, usaha pekerjaanmu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi ada satu kunci di mana kita harus hidup di dalamnya, yang menjadi sebuah prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya. Kata carilah berarti sebuah usaha dan tindakan di mana kita untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Carilah katanya saudaraku. Berarti kita sedang berusaha, kita harus berusaha, kita harus mengejar sesuatu yang menurut logika dan harapan kita akan mendapatkannya. Jadi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kata carilah dahulu berarti kita memprioritaskan sesuatu yang sedang kita cari itu saudara. Kata carilah dahulu berarti kita sedang mengutamakan hal yang kita cari dari segala pencarian-pencarian yang lain. Jadi firman Tuhan berkata, carilah dahulu, berarti sekali lagi, ada sesuatu yang kita cari terlebih dahulu, yang menjadi prioritas utama kita dari segala prioritas-prioritas kita yang lain saudara. Dan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya? Firman Tuhan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa carilah dahulu kerajaan
kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti saudara, kita mencari Tuhan lebih daripada mencari sesuatu yang lain. Kita mengejar Tuhan lebih daripada mengejar sesuatu yang lain. Kita mencintai Tuhan lebih daripada mencintai sesuatu yang lain, saudara. Kita merindukan Tuhan lebih daripada merindukan sesuatu yang lain. Kalau orang yang sedang jatuh cinta hari-hari ini, aduh tiada hari tanpa berkomunikasi. Silakan coba tanya kepada Kak Lesiana. Pasti setiap hari mereka ada WA-WA-an. Tanyakanlah kepada pemimpin pujian kita tadi yang sedang jatuh cinta kepada Bang Ade. Ya kan? Pasti mereka ada komunikasi setiap hari. Rasanya hati ini tidak enak kalau tidak ada komunikasi. Betul enggak? Rasanya hati ini tidak nyambung. Ada sesuatu yang mengganggu rasanya. Kalau sesuatu kita tidak berkomunikasi kepada sesuatu yang orang yang kita cintai, saudaraku. Nah, tapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa dari segala prioritas-prioritas yang kita ada dalam kehidupan kita, yang harus menjadi utama dari segala-galanya adalah Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan yang bilang, saudara. Jadi sebuah kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Kehidupan kekristenan yang sungguh, yang sejati adalah sebuah kehidupan kekristenan yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Sehingga itu akan membuat saudara dan saya menjadi tenang. Kekhawatiran diambil dari hidup kita. Kekhawatiran kita letakkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang segala sesuatu. Karena kita sedang menjadikan Dia prioritas utama kita, saudara. Dahulu memang kita mempunyai prioritas-prioritas yang lain. Mungkin prioritas kita adalah kesuksesan seperti tadi keluarga kita. Prioritas kita adalah keberhasilan. Waduh, saya harus berhasil, saya harus berhasil. Prioritas kita mungkin kekayaan. Kita berpikir saya harus kaya, saya harus kejar sesuatu, saya harus bangkit, saya harus mengejar ini dan itu. Sehingga banyak kita atau banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan meninggalkan prioritas yang utama, saudara, untuk mengejar prioritas-prioritas yang ada di hati dan pikirannya, saudara. Dia rela meninggalkan pelayanannya. Dia rela mengabaikan jiwa-jiwa yang sedang dia pimpin. Dia rela meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dengan alasan saya harus bekerja, saya punya tanggung jawab, saya sedang sibuk, saya harus mengerjakan ini dan itu, saya harus melakukan ini dan itu. Segala sesuatu menjadi alasan-alasan bagi kita untuk kita bisa mengabaikan sesuatu yang prioritas utama yang sesungguhnya harus kita lakukan, saudara, yaitu Tuhan. Saudara, dengarkan baik-baik. Kenapa banyak orang menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi hancur keberadaan hidupnya, saudara? Karena yang menjadi prioritas hidupnya bukan Tuhan. Kalau orang menjadikan Tuhan menjadi prioritas hidupnya, maka Tuhan mengambil segala kegelisahan dari hidupnya. Tuhan mengangkat semua kekhawatiran dari hidupnya. Memang kita terpikir, memang kita ada harapan, memang kita sedang melakukan ini dan itu, dan bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi tidak lagi mengganggu iman kita, tidak mengganggu rasa percaya kita kepada Tuhan, saudara. Karena kita tahu di dalam Tuhan, pada saat saya menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama saya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Disinilah kunci firman Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita jujur saja, saudara, hari ini harus bertobat. Karena kenapa? Karena seringkali kita mengabaikan Tuhan. Kita sibuk dengan ini dan itu, dengan begitu banyak alasan-alasan. Kita memaklumkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan sakit kita pun menjadi alasan untuk kita tidak mencari Tuhan, saudara. Tapi pada saat kita menjadikan Dia di atas segala-galanya, maka hati kita akan terus berpaut kepada Dia. Saya ingat 9 hari saya pernah ada di opname di rumah sakit di Bandung. Tidak berkumpul dengan saudara seiman memuji Tuhan, saya menjadi gelisah di situ.
Bukan gelisah karena sakitnya. Gelisah rasanya tidak enak, saya tidak berkumpul dengan saudara seiman. Saya harus terbaring, saudaraku. Ya, tipes, hampir kena hepatitis. Dokter bilang, kenapa lambat-lambat datang ke sini berobat? Karena hampir kena, ini mau kena lagi hepatitismu. Saya sudah lemas sekali, saya diangkat saudara pakai tandu oleh saudara seiman, komsel saudara, dibawa ke rumah sakit waktu saya masih mahasiswa. Tidak ada yang merawat. Tapi sekarang sudah ada yang merawat. Tapi dibawa saudara dan saya opname di situ. Tapi waktu saya gelisah, bukan gelisah karena sakit saudara. Rasanya saya harus berlutut untuk menyembah Tuhan. Sudah beberapa hari di situ saudara, ini tangan masih diimpus saudaraku ya kan. Di situ saya harus paksa diri saya. Suster melarang itu, tidak boleh. Dokter melarang itu, tidak boleh begitu. Saya paksa diri saya untuk berlutut di situ, saudaraku, di ranjang itu. Dan saya mulai menyembah Tuhan dengan tangan diimpus, diopname di rumah sakit. Saya nyanyikan pujian penyembahan saya. Saya harus paksa diri saya. Saya tahu harus menjadi prioritas utama adalah Tuhan. Sakit penyakit tidak boleh menghalangi saya untuk menyembah Tuhan. Segala sesuatu yang sedang kita hadapi tidak boleh menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kita sedang hadapi dalam pergumulan, masalah, hal-hal yang kita hadapi tidak boleh menghalangi kita untuk kita mencari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam segala pergumulan persoalan kehidupan kita. Jadikan Dia yang menjadi utama dari semuanya. Sehingga kita akan dipegang oleh Tuhan. Amin saudara. Kenapa kehidupan anak-anak Tuhan menjadi berantakan, ada keluarga yang berantakan, ada pekerjaan yang tidak menjadi baik saudara. Kenapa ada terjadi perkelahian, keributan saudara? Karena tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupannya yang menjadi prioritas utama. Jadi saudara, ada dua hal prioritas utama kita. Firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi firman Tuhan menegaskan dalam kehidupan kekristenan kita adalah cari dahulu, dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara sebuah kuasa dan otoritas Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan, kuasa, dan otoritas untuk memerintah saudara. Itu kerajaan. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pada saat kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita sedang berbicara tentang kuasa Tuhan yang harus kita kejar. Kita sedang berbicara tentang pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia memerintah hidup kita, bagaimana Dia berkuasa dalam hidup kita, bagaimana supaya Dia berotoritas penuh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu. Biarkan Tuhan berotoritas dalam hidup kita. Biarkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Biarkan Tuhan memerintah atas hidup rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, atas pekerjaan. Biarkan Dia yang menjadi sebuah kekuatan dalam kerajaannya, dalam kehidupan kita. Itu kata mencari kerajaan. Dialah yang memerintah. Tidak ada sesuatu yang lain, saya harus kejar Dia, saya harus kejar Dia, saya harus dapatkan Dia, kerajaannya dalam hidup saya, otoritasnya, kuasanya dalam hidup saya. Sehingga pada saat saya menghadapi segala sesuatu, masalah-masalah pergumulan, orang-orang yang coba berbuat jahat, maka kita hadapi dia di dalam kuasa kerajaan itu saudara. Tapi kalau orang tidak mencari dahulu atau memprioritaskan kerajaan Allah dalam dirinya, maka dia sedang berada di luar dari kerajaan. Maka pada saat dia berada di luar dari otoritas kerajaan, maka dia menghadapi persoalan pergumulan. Tidak mampu saudara. Saudara bisa paham? Itulah sebabnya kita harus berada dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menghadapi banyak persoalan, pergumulan, kita mampu menghadapinya.
Bukan karena kita di dalam otoritas kerajaan itu. Amin. Itulah pentingnya mencari dahulu. Di sini pentingnya saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya berbicara apa yang ada dalam kerajaan itu. Kebenaran berbicara kebenarannya. Kebenaran siapa? Kebenaran di dalam kerajaan itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti di dalam kerajaan itu, apa yang menjadi pola pikir dalam kerajaan itu? Yang menjadi kebenaran dalam kerajaan itu, apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya, apa yang menjadi keinginan-keinginan dari raja yang sedang memerintah di dalam kerajaan itu. Kita harus cari, kita harus dapatkan. Apa yang menjadi hukum, ketetapan-ketetapan, apa yang menjadi gaya hidup di dalam kerajaan itu, apa yang menjadi budaya dalam kerajaan itu, kita harus cari di dalamnya. Kita harus dapatkan kebenarannya, sehingga kita hidup di dalam kebenarannya, karena kita sedang berada di dalam kerajaannya. Tidak ada orang yang hidup dalam sebuah kerajaan, tapi tidak mengikuti gaya hidup di dalam kerajaan itu. Tidak boleh ada orang yang katanya hidup dalam sebuah kerajaan, maka tidak mengikuti budaya di dalam kerajaan itu. Tidak mungkin. Maka orang-orang dalam kerajaan itu akan menganggap, ewe tuh, siapa ini? Kok gaya hidupnya lain, berbeda dengan kita. Nah pada saat kita firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita tinggal dalam sebuah kerajaan itu dan mencari apa yang menjadi ketetapan, kebenaran, gaya hidup, budaya, pola pikir di dalam kerajaan itu. Bisa paham saudara, amin? Jadi gereja atau anak-anak Tuhan yang adalah gambaran atau kerajaan Allah yang ada di bumi mencerminkan gaya hidup yang berbeda dengan yang lain. Mencerminkan budaya yang berbeda. Ada kasih, ada saling memperhatikan. Ada satu tolong menolong. Ada saling mendoakan satu dengan yang lain. Budayanya beda. Tidak ada gosip di antara kita dan tidak ada dusta. Amin. Gaya hidupnya beda. Karena dia punya gaya hidup kebenaran kerajaan. Jadi kekristenan itu berbicara tentang kerajaan, saudara. Kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang tinggal dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak raja. Amin. Anak-anak kerajaan. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita menjadikan prioritas utama kita lebih daripada pencarian-pencarian dalam prioritas-prioritas yang lain, saudara. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang siap katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan memperlihatkan jelas kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, cari. Apa perkara yang di atas? Kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu perkara yang di atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan, renungkan perkara-perkara yang di atas tadi, yang di
kerajaan Allah itu tak ada. Pikirkan apa yang menjadi kehendaknya saudara. Pikirkan apa yang menjadi keinginannya atas pekerjaan saudara. Pikirkan apa yang dia mau bagi rumah tangga saudara. Pikirkan apa yang dia perkatakan sehingga saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Pikirkan, renungkan perkara-perkara yang di atas. Berarti kita mengisi pikiran dan hati kita sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran di dalam kerajaan itu. Halo, bisa paham? Amin saudaraku. Jadi pikirkanlah, berarti kita mengisi pikiran dan hati kita sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran di dalam kerajaan Allah itu. Sehingga tindakan kita sesuai dengan segala perkara yang di atas. Jadi anak-anak Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan yang pertama-tama untuk dia menghidupi kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Pada saat engkau khawatir tentang pekerjaanmu, apa kata Tuhan tentang pekerjaan? Serahkan ke Tuhan, cari kebenarannya, cari apa yang menjadi perkataannya, pikirkan sehingga kita bisa ngerti dan kita menjadi tenang. Dan kita letakkan pekerjaan kita dalam kuat kuasa dan kita terus bekerja melakukan yang menjadi bagian kita bersama dengan Tuhan. Bersama di dalam kebenarannya. Mungkin kau sedang menghadapi pergumulan keuanganmu. Apa kata Tuhan tentang keuangan? Pikirkan, renungkan kata Tuhan, firman Tuhan. Yang menjadi kerajaan kebenaran dalam kerajaan itu saudara. Pikirkan, renungkan. Sehingga kita menjadi bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Itulah kata mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya saudara. Saudara, setiap hari saudara mengutamakan Tuhan. Setiap hari kita mencari kebenaran Tuhan. Dari mulai bangun tidur yang tidak ada yang lain saudara. Kecuali pertama-tama hanyalah Tuhan menjadi pujian penyembahan kita. Dan kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengisi pikiran kita dan hati kita terhadap kebenaran dalam kerajaan itu. Apa yang menjadi kebenarannya? Utamakan dia. Amin saudara. Mungkin ada orang yang berkata, aku gak bisa komsel dulu Kak Bang, karena aku harus ngerjakan studiku, skripsiku. Maaf, aku gak bisa datang ke gereja karena aku banyak tugas-tugas. Maaf, aku terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Aduh, ngeri, saya mau beritahu, ngeri deh kalau begitu, bahaya kehidupan kita. Saya sempat bekerja dalam sebuah usaha pekerjaan dalam perusahaan obat dulu di Bandung, di Pekanbaru. Saya ditempatkan ke Pekanbaru. Saudara, begitu sibuk. Saya harus kejar target. Saya harus dapatkan sasaran-sasaran saya, dokter-dokter. Saudara, kami harus jual, saudara, tidak bawa produknya tetapi nawarkan, ini Bu, dokter, ini obat untuk jantung, ini obat untuk ini segala macam. Saya harus kuasai itu, saya harus berbicara dengan dia supaya dia menuliskan di resepnya itu obat yang berasal dari pabrik kami. Bersaing itu saudara. Karena banyak perusahaan pabrik obat, ya kan? Tapi kita kejar, kita tangkap itu dokter supaya dia menuliskan ini di tangannya ini penulis resep itu dari pabrik mana? Mengejar target saudara. Pagi saya harus bangun dan pergi segera jam 7 ke mana itu? Ke kantor saudara, menyusun semua program saudara yang harus dikerjakan, pergi ke apotek cari apa yang dituliskan oleh dokter-dokter sekitar sini saudara. Saya harus dapatkan itu dan saya harus datangi itu sampai sore saudara, lalu saya pulang ke rumah, lalu jam 5, jam 6 saya harus keluar lagi untuk mendatangi dokter-dokter praktek itu. Dan sering sekali ada dokter spesialis yang banyak pasiennya, dia bisa sampai jam 12, jam 1 malam saudaraku praktek, karena dia harus melayani semua itu. Begitu banyak saudara, saya harus tunggu di situ, saya harus siap
mengerjakan semuanya dan menunggu dia selesai. Baru saya datang ke situ. Sehingga seringkali saya pulang ke rumah jam 12, jam 1 malam saudara. Dan sampai di rumah, aduh saya sudah terlalu capek. Tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan rasanya. Masuk bulan kedua. Lalu bos bilang, kamu pergi ke daerah, ke kabupaten di sana. Naikkan di situ omset kita. Lalu dia bilang, hari Minggu kamu survei dulu ke sana. Beberapa minggu ke depan. Hah? Hari Minggu? Saya ibadah dalam hati saya. Dia kasih tugas-tugas, dia kasih sasaran-sasaran. Saya harus pergi hari Minggu, saya tidak kebaktian saudara. Karena saya harus kejar sasaran itu. Sampai di rumah tengah malam, saya tidak pernah lupa. Saya duduk di pinggir ranjang saya. Hanya air mata saya keluar. Saya bukan tidak dapatkan target sasaran saya tercapai. Tapi kenapa saya nangis saudara? Karena Tuhan menegur batin saya. Dan rasanya saya lapar, haus, saya menjadi pribadi yang tidak menentu. Saya sedang mengejar sesuatu yang hanya bersifat sementara. Lalu saya bilang ke Tuhan malam-malam di situ, saudara. Tuhan, bukan begini hidup saya. Tidak bisa saya seperti ini. Bukan begini tujuan hidup saya. Pergi pagi, pulang malam, cari duit, gaji memang besar saudara. Tapi hati saya, roh saya, kering saya, terseok-seok kerohanian saya. Tidak bisa gereja, tidak bisa komsel, hanya mengejar itu saudaraku. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya keluar dari sini. Masuk bulan ketiga, dia putuskan kamu saya tempatkan di daerah. Bangkitkan omset di sana penjualan. Saya sudah nangis sama Tuhan. Saya terseok-seok kerohanian saya. Lalu saya bilang, Pak, mohon maaf. Saya harus ambil keputusan. Mohon maaf Pak. Kenapa? Saya tidak bisa. Loh saya suruh kamu ke sana kok enggak bisa? Enggak bisa Pak. Kenapa kamu enggak bisa? Ya enggak bisa Pak. Dia mau alasan. Ya saya cari saja alasan. Kalau alasan rohani kan enggak ngerti dia. Pak, saya dari Bandung ditempatkan ke Pekanbaru. Bukan ditempatkan ke Dumai atau ke Sampit kalau kita. Jadi saya ini adalah pekerja dari Bandung ke Pekanbaru. Dan saya tidak bersedia kalau Bapak tempatkan saya ke Dumai. Loh, pimpinannya di sini saya loh, di Bandung sudah serahkan ke saya. Saya ngerti Pak, tapi saya tidak bisa. Saya mau dipecat saudara. Saya memang harapan saya harus dipecat. Kamu gak ngerti kan? Mungkin kalian tidak mengerti. Karena kenapa? Karena ada sesuatu di dalam hidup saya yang hilang, yang saya sudah tidak dapatkan lagi. Yaitu Tuhan, saya sibuk mencari keuangan saya. Saya sibuk mencari ini dan itu. Sementara roh di dalam ini minta bahwa kau harus bersekutu dengan saudara seiman, beribadah menyembah Tuhan, membangun hubungan pribadimu. Kau sudah terlalu capek mengurus segala sesuatu. Saya nangis saudara. Lalu bulan ketiga, memang kami itu masa percobaan 3 bulan, penempatan itu. Bulan ketiga, saya sudah tahu habis masa percobaan. Saya baca Alkitab, saya bawa Alkitab, dulu gak ada HP kan di kita. Saya bawa Alkitab. Teman bilang, apa itu di? Pedoman hidupku. Oh, Alkitab ya? Iya dong. Saya baca. Lalu dia dipanggil bos. Haryadi ya namanya dulu ya. Haryadi,
bukan Adi Joshua. Adi, maju, masuk. Begini saya tempatkan kamu kembali saja ke Bandung ya. Jadi biar orang Bandung yang mengurus kamu. Terima kasih Pak. Ini gaji kamu, ya. Yang ketiga, dan kamu silakan kalau kamu mau pergi ke Bandung, lalu mengurus lagi di sana silakan. Pak, terima kasih. Berarti saya tidak kerja di sini lagi ya Pak? Ya, kamu tidak kerja di sini lagi. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya salam dia. Besoknya saya berangkat ke Bandung, saudara. Saya kembali ke pelayanan saya. Saya kembali kepada saudara seiman. Saya bersekutu, saya mulai menyembah Tuhan. Maksud saya bukan salah ada prioritas kita yang lain. Kita harus kerjakan. Tapi tidak boleh melebihi dari prioritas utama kita, yaitu persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dan jiwa-jiwa. Tidak boleh hilang. Prioritas kita adalah sebuah kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan hari ini saya mau beritahu, bertobat kalau kau mengatakan bahwa kau terlalu sibuk, kau terlalu repot, kau banyak tugas ini dan itu, lalu kau mengabaikan hal yang terpenting yaitu Tuhan dalam kehidupanmu. Tidak boleh. Carilah dahulu. Saya sudah mengalami itu. Orang-orang dulu bilang saya bodoh, gila, tidak mau cari kerja. Kerjaannya hanya pelayanan-pelayanan. Tamatan dari Bandung, gak cari kerja di sini, goblok. Tapi saya harus kerjakan bagian saya. Saya sudah tahu, saya harus hati-hati mencari pekerjaan. Pekerjaan yang tidak mengganggu boleh. Tapi kalau pekerjaan yang mengganggu saya, dengan begitu banyak sehingga saya mau diambil alih dari sebuah kehidupan dari Tuhan. Saya tidak mau. Beberapa tahun saya kerjakan, kamu masih remaja-remaja. Saya sering kelaparan dan tidak punya apa di rumah. Tidak bisa membeli ini dan itu. Tapi saya harus lewati bersama Tuhan. Karena Tuhan taruhkan, akulah yang memelihara kamu. Akulah yang bertanggung jawab atas hidup. Sampai satu waktu saya harus minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya usaha yang tidak mengganggu pekerjaan pelayanan saya. Terbukalah pemikiran, waktu itu bersama Bang Dedi kami kerjakan perumahan. Begitu lahan. Tidak ada duit yang banyak. Tapi Tuhan mulai, sudah waktunya nih anakku ini. Jual rumah, saya jual rumah. TP 80, kami baru selesai berdoa di lahan itu. Bla 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 bla, penyembahan saudara, doa supaya Tuhan datangkan pembeli. Rupanya pembelinya udah nongkrong di situ saudara, selesai doa. Lalu dia bilang, Pak mau dijual ya Mas ya? Ya. Ya udah, saya ngambil tipe yang besar saja, tipe 80 ya. Berapa harganya? 360 juta, saya bilang. 360 juta, enggak tawar-tawar, besok saya DP ya. Dia kasih DP. Aduh, berat juga ya Pak ya, ini ya. Kalau bulanannya, Pak, kalau Bapak mau ringan bulanannya, Bapak perbesar DP-nya. Semakin besar DP Bapak, semakin kecil bulanan Bapak. Iya juga ya, maka diusahakannya DP yang besar, sehingga masuklah itu ke saya saudara, dan saya bangunkanlah rumahnya dengan DP yang besar, yang hampir setengah lebih. Jadi dia ringan di sana. Bangun lagi rumah yang lain. Mengganggu saya? Tidak. Siapa yang kerja di sana? Tukang. Bukan kita. Kita melayani Tuhan dan jiwa-jiwa.
Tuhan tahu segala yang terbaik bagi saudara. Itulah sebabnya serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata firman Tuhan yang kita sudah bahas saudara minggu lalu ya kan. Jangan kau khawatir, jangan takut. Aku yang memelihara kamu. Tapi ingat baik-baik. Yang menjadi prioritas utama dalam kehidupanmu adalah Kristus. Adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau harus hidup di dalam kerajaan itu. Karena kerajaan itulah yang menghidupi kehidupanmu. Kerajaan itulah yang mencukupkan semua kebutuhanmu. Apa yang kau kerjakan akan diberkati dalam otoritas kerajaan itu. Karena kau mengejar kerajaan itu lebih daripada yang lain. Amin. Disinilah kunci hidup yang diberkati Tuhan. Tuhan menjadi prioritas utama. Lebih dari segala-gala yang lain. Kalau kamu pun sedang jatuh cinta hari ini, pastikan lebih besar cintamu kepada Tuhan kepada Bang Ade. Lebih besar cintamu kepada Tuhan, lebih kepada putri yang WL tadi. Harus lebih besar. Amin. Utamakan Tuhan, amin. Doa, kerjakan bagian kita. Ya. Yang kedua adalah saudara, saya dengan cepat ya saudara. Memprioritaskan Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama kita berarti kita mengasihi Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berbicara tentang sebuah kehidupan yang mengasihi Tuhan lebih daripada kasih kepada yang lain. Kita baca yuk ayat terakhir Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Ya siap katakan amin. Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat 39 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang memprioritaskan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Dia tidak rela meninggalkan Tuhan. Dia tidak rela meninggalkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan prioritas utama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu. Kasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah prioritas yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kekristenan kita. Pastikan kamu mencari Tuhan. Dari mulai bangun pagi, cari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dalam kehidupan aktivitas kita di kantor, di tempat pekerjaan usaha, dalam segala sesuatu keluarga rumah tangga. Hati tetap berpaut kepada Tuhan. Memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas kita, kita sudah menyembah dan memuji Tuhan dan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita diisi dengan pola pikir Kristus sehingga kita tenang menghadapi hari-hari kita. Ada masalah? Ada. Ada pergumulan? Ada. Tapi kita bisa dengan tenang menghadapinya. Karena kita sedang berada dalam otoritas kerajaan dan kebenarannya itu. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kasihi Tuhan, amin saudaraku. Cintai Tuhan lebih dari segala yang lain. Itulah hukum yang terutama. Kalau hari ini Tuhan berbicara bagi saudara,
Ada banyak alasan-alasan sehingga kita meninggalkan hal yang menjadi prioritas utama. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kerjakan bagian kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.